Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Rahmanda, siswa Pekmen batch 14 untuk kelas sampling, dan di tugas akhir kelas sampling ini saya mengangkat judul tentang rancangan sampling, evaluasi platform e-learning di Politeknik Negeri Sriwijaya. Nah, alasan saya mengambil judul ini karena sebagai salah satu pengajar di Politeknik Negeri Sriwijaya, eh, saya memperhatikan bahwa terjadi penurunan penggunaan LMS atau platform e-learning di Politeknik Negeri Sriwijaya atau Polsri. Nah, ini dapat dirasakan dari load aplikasi yang ketika kita gunakan itu jauh lebih ringan dibanding saat saat masa-masa pandemi gitu. Nah, sehingga saya ingin mengetahui bagaimana sih efektivitas platform e-learning di Politeknik Negeri Sriwijaya, dari berapa banyak pengguna yang masih menggunakan platform e-learning LMS Polsri, dan bagaimana tingkat kepuasan pengguna platform e-learning LMS Polsri itu sendiri. Nah, untuk melakukan penelitian ini, rancangan sampling yang saya susun antara lain yang pertama, untuk populasi pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswa dan dosen di Politeknik Negeri Sriwijaya. Tapi yang menjadi target populasi adalah mahasiswa dan dosen yang menggunakan platform e-learning LMS Polsri. Nah, untuk mengetahui berapa banyak sih jumlah mahasiswa dan dosen di Politeknik Negeri Sriwijaya, yang saya lakukan adalah mencari data di laman PD Dikti yang dapat diakses melalui pddikti.kemdikbud.go.id. Nah, jadi setelah saya mengakses data tersebut, didapatkan bahwa jumlah mahasiswa yang ada di Politeknik Negeri Sriwijaya itu berjumlah 9.725 orang, dan jumlah dosen terdiri dari 458. Nah, Polsri sendiri juga terdiri dari 9 jurusan ya, dan masing-masing jurusan itu memiliki jumlah program studi yang berbeda-beda, dan juga jumlah mahasiswa di tiap program studi itu juga berbeda-beda. Nah, untuk itu, untuk metode sampling yang akan saya pakai adalah stratified random sampling dan simple random sampling. Jadi, karena tadi saya ingin mengetahui berapa banyak sih jumlah pengguna dari sisi dosen dan mahasiswa, maka saya menggunakan stratified random sampling. Nah, untuk mengetahui jumlah sampel yang harus diambil dari setiap strata, itu saya menggunakan persamaan berikut ini. Jadi di sini ada variabel z-score, p proporsional populasi, dan juga margin of error. Di sini saya tentukan bahwa confidence level yang saya inginkan itu adalah 95% dengan proporsi 0,5 dan margin of error 5%. Jadi dengan menggunakan persamaan ini didapatkan jumlah sampel di strata mahasiswa itu minimal 370, dan jumlah sampel di strata dosen adalah 209. Nah, karena tadi jumlah mahasiswa dan dosen di tiap program studi itu berbeda-beda, jadi saya menggunakan persamaan sampel minimum pada stratified sampling untuk menentukan berapa banyak jumlah sampel yang harus diambil di tiap-tiap program studi. Nah, sehingga nanti didapatkan hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah jumlah sampel yang harus diambil dari strata mahasiswa dan dosen di tiap-tiap program studi berdasarkan persamaan ini. Nah, untuk metode pengumpulan data yang akan saya lakukan adalah dengan menggunakan survei online nanti rencananya, dan juga pemilihan responden itu diambil secara acak di tiap program studi sesuai dengan jumlah sampling minimum di tiap prodinya. Nah, untuk proporsi pengguna aktif platform, untuk mengukur proporsi aktif pengguna platform e-learning LMS Polsri, ini dihitung menggunakan persamaan proporsi berikut ini. Kemudian untuk interval kepercayaan untuk estimasi proporsi dihitung menggunakan rumus margin of error seperti ini, dan juga untuk mengestimasi tingkat kepuasan, karena akan digunakan skala Likert untuk mengukur tingkat kepuasannya, maka digunakan rumus rata-rata seperti ini. Nah, analisanya, jadi analisa dari rancangan sampling yang saya buat pada penelitian ini, jadi penggunaan stratified random sampling ini dapat memastikan bahwa sampel yang didapatkan akan representatif dari setiap program studi, dan juga penggunaan sampel acak juga dapat menghindari bias dalam pemilihan sampel. Namun, perlu diperhatikan bahwa pengambilan sampel dari banyak program studi ini mungkin yang untuk program studi yang memiliki jumlah dosen dan mahasiswa yang sedikit itu akan lebih sulit dibandingkan yang eh, program studi yang memiliki jumlah dosen dan mahasiswa yang besar gitu. Sehingga
keterbatasan yang dilihat di sini yang perlu diperhatikan beserta solusinya. Yang pertama itu dari sisi sampling frame. Nah, karena data yang digunakan adalah data pada laman PDDikti, jadi perlu divalidasi dulu nih bahwa jumlahnya itu benar gitu. Nanti akan di-compare atau dibandingkan dengan data pada bagian akademik dan kemahasiswaan untuk mengetahui berapa banyak jumlah dosen dan mahasiswa aktif Polsi pada saat ini. Kemudian untuk persebaran respon karena survei yang akan dilakukan secara daring atau secara online, jadi biasanya ada kemungkinan bahwa responden itu tidak semuanya akan merespon dengan baik. Jadi solusinya itu perlu diberikan reminder kepada responden yang belum mengisi dan juga nanti mungkin ada pemberian insentif atau hadiah-hadiah kecil non moneter untuk namanya untuk meningkatkan minat responden untuk mengikuti penelitian ini dan memastikan survei online itu dapat mudah diakses. Nah, untuk kemudian masalah ketiga ada kemungkinan bias. Jadi walaupun sampling dilakukan secara acak, nah jadi mungkin bias juga masih terjadi. Hal ini disebabkan mungkin ada beberapa user yang memang aktif gitu, tingkat keaktifannya berbeda-beda gitu, sehingga nanti mungkin akan didapatkan hasil yang bias, sehingga solusinya adalah menggunakan bahasa-bahasa yang netral nanti pada pertanyaannya dan tidak mengarahkan dalam pernyataan survei, serta responden nanti dibuat secara anonim gitu. Dan untuk bagian ketidakpastian data aktivitas, karena mungkin tadi ada perbedaan variasi tingkat aktif di antara responden, jadi solusi untuk menghadapi permasalahan ini adalah menyertakan pertanyaan yang mengukur tingkat aktivitas secara lebih rinci. Nah, jadi kesimpulannya adalah pada rancangan sampling yang disusun digunakan metode stratified random sampling dan membagi populasi menjadi dua strata, yaitu strata mahasiswa dan dosen, dan untuk ukuran sampel dihitung untuk masing-masing strata dengan mempertimbangkan jumlah populasi di setiap strata yang ada di program studi. Kemudian sampel diambil secara acak dari program studi di setiap jurusan di Polsi untuk mencapai representasi yang akurat. Itu saja. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.